Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal yang sering keluar pada soal CPNS atau pada soal-soal tesis masuk kerja. Nah, yang pertama itu ada mengenai pola bilangan, kemudian yang kedua nanti ada yang mengenai perbandingan. Untuk pola bilangan sendiri tidak terlalu sulit cara pengerjaannya. Misalkan di sini nih ada angka 28, kemudian jadi 35, jadi 42, jadi 49, jadi 56. Semakin ke sini semakin naik kan. Nah, ketika semakin naik, dia perbedaannya kemungkinannya ditambah, kalau tidak bisa juga dikali. Nah, kita coba yang pertama nih. Dari 28 ke 35 dia bertambah. Bertambahnya berapa? Bertambah 7. 35 ke 42 juga bertambah 7. 42 ke 49 bertambah 7 juga. 49 ke 56 bertambah 7. Maka kalau ditanya pola bilangan selanjutnya, kita tambah 7 lagi. Karena dia sudah membentuk pola nih, bertambah 7 semua. Maka hasilnya adalah 63. 56 ditambah 7, hasilnya 63. Kemudian kalau misalkan dicari bilangan selanjutnya lagi, kita tambah 7 lagi. Maka hasilnya adalah 70. Gitu ya. Nah, itu soal yang pertama. Kita coba soal yang kedua. Dari 3 ke 9 dia bertambah 6. 9 ke 27 bertambah 16. Tidak membentuk pola bilangan, beda bertambahnya. Nah, kalau beda bertambah seperti ini, kemungkinannya tidak hanya ditambah, bisa juga kita kali. 3 ke 9 kali berapa nih? 3 supaya jadi 9. Kita kali 3. Nah, 3 kali 3 9 kan? Kemudian 9 kali berapa? Jadi 27. Kali 3 juga cocok, ternyata membentuk pola bilangan. 27 jadi 81, kali 3 juga 81, supaya jadi 243 dikali 3 juga. Nah, maka bilangan selanjutnya kita kalikan 3. 243 dikali 3 hasilnya adalah 719. Nah, pola bilangan selanjutnya kalau ditanyakan berarti kita coba kali 3 lagi. Maka hasilnya adalah 2187. Nah, ingat ya, kemungkinannya tidak hanya ditambah saja, bisa juga dikali. Kemudian kita coba yang nomor selanjutnya. Nah, dari 4 ke 5 dia bertambah 1, ke 6 bertambah 1, ke 8 bertambah 2. Nah, tidak membentuk pola bilangan. Ketika mau membentuk pola bilangan, ada cara lain juga. Bisa kita lengkap 1 atau loncat 1. Nah, dari 4 ini bukan ke 5 nih. Nah, bisa juga ke 6. Nah, kalau ke 6 dia bertambah berapa? Bertambah 2. Kemudian 6 juga kita loncat 1. Bertambah berapa? Bertambah 2 juga. Nah, dia membentuk pola bilangan. Bertambah 2, maka pola bilangan selanjutnya adalah bertambah 2 juga. Maka 8 tambah 2 hasilnya adalah 10. Nah, yang kedua pun sama. Baris kedua pun 5 ke 8, jadi loncat 1 ya. Bertambah 3. 8 ke 11 bertambah 3. 11 ingin mencari pola bilangan selanjutnya, maka 11 tambah 3 hasilnya adalah 14. Nah, gitu. Jadi tidak hanya langsung ke bilangan sampingnya saja, bisa juga loncat seperti ini. Nah, coba yang ke terakhir nih. Nah, dari 8 ke 4 dia bertambah 4 kan, ke 16 dia bertambah 12. Nah, berarti kita coba loncat seperti yang di atas. Nah, ketika loncat bisa ditambah juga, bisa dikali. 8 ke 16 berarti dia bertambah 8. 16 ke 32 bertambah 16. Tidak membentuk pola bilangan. Berarti kita coba kali. 8 ke 16 dia dikali 2. Kemudian 16 dikali 2 cocok, ternyata 32. Maka bilangan selanjutnya kita kalikan 2 juga. Maka hasilnya adalah 64. Itu. Kemudian yang kedua, baris kedua pun sama, kita loncat 1. Nah, 4 ke 8 bisa bertambah 4. Nah, kalau bertambah apakah bilangan selanjutnya tambah 4 16? Tidak.
berarti bukan ditambah, kita coba kali berapa? Kali 2 juga. Nah ini juga dikali 2, 8 kali 2 16, kemudian bilangan selanjutnya kali 2 juga, maka hasilnya adalah 32. Seperti itu. Jadi tidak hanya langsung ke bilangan sebelahnya, bisa loncat juga, kemudian tidak hanya ditambah saja, bisa juga dikali. Ini namanya pola bilangan yang naik. Jadi pola bilangan yang naik itu bisa ditambah, bisa dikali. Nah yang kedua ada pola bilangan yang turun. Ketika turun kemungkinannya dia bisa dikurang, kalau tidak biasanya dibagi. Nah bisa dikurang atau dibagi. Kita coba yang soal pertama nih. 24 ke 18 dia berkurang. Berkurangnya berapa? Berkurang 6. 18 ke 12 dia berkurang 6. Kemudian 12 ke 6 berkurang 6 juga. Maka pola bilangan selanjutnya berkurang 6 lagi. Hasilnya adalah 0. Berkurang 6 lagi. Nah 0 dikurangi 6 maka dia minus 6. Nah ini pola bilangan yang berkurang. Kemudian yang kedua, dia pola bilangannya turun juga nih. Turun itu berarti kemungkinan bisa dikurang, bisa dibagi. Nah 4 ke 32 dia dikurangi 32. 32 ke 16 berkurang 16. Tidak membentuk pola bilangan. Kita coba bagi. Nah bagi berapa supaya jadi 32? Kita bagi 2. 32 ke 16 bagi 2. Nah ternyata membentuk pola bilangan. Bagi 2 lagi, kemudian bagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kalau dicari pola bilangan selanjutnya maka bagi 2 lagi, hasilnya adalah 2. Bisa ya. Nah kita coba yang soal yang ketiga. Untuk yang pola bilangan turun, ingat di sini tidak hanya langsung ke sampingnya, bisa juga lompat 1. Nah kalau tidak lompat ini sepertinya tidak akan ketemu. 2 ke 6 dia berkurang 6, kemudian ke 9 bertambah lagi jadi 3, tidak membentuk pola bilangan. Kita coba lompat. 12 ke 9 dia berkurang berapa? Berkurang 3. 9 lompat 1 lagi ke 6 berkurang 3. Nah membentuk pola bilangan. Kemudian kita lompat lagi, berarti kalau mencari pola bilangan selanjutnya berkurang 3, maka hasilnya adalah 3. Kemudian yang baris kedua pun sama, kita lompat 1 berkurang 1. 5 ke 4 berkurang 1, maka pola bilangan selanjutnya berkurang 1 lagi, hasilnya adalah 3. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir ini agak lumayan levelnya lumayan sulit atau sedang lah minimal. Nah dari ini ke sini nih, ini juga loncat nih. Nah 8 ke 16 dia dikali 2. Kemudian 16 loncat 1 lagi ke 32 juga dikali 2. Kemudian 32 menjadi 64 dikali 2. Nah membentuk pola bilangan dia. Kemudian loncat 1 lagi berarti dikali 2. 64 dikali 2 hasilnya adalah 128. Gitu ya. Baris kedua lompat 1 juga berarti dia dibagi 2. Nah ini lompat juga ke sini dibagi 2 juga. Nah 16 ke 8 dibagi 2 juga. Kemudian 8 ke bilangan selanjutnya kita bagi 2, maka hasilnya adalah 4. Nah semakin banyak latihan nanti semakin gampang mencari pola bilangannya seperti apa. Mari kita lanjutkan ke materi yang kedua yang sering keluar di soal-soal CPNS dan juga di soal-soal tes masuk kerja. Nah yang pertama tadi pola bilangan, materinya yang kedua itu tentang perbandingan. Nah perbandingan ada 2 jenis, yang satu adalah perbandingan yang senilai, yang kedua ada perbandingan yang berbalik nilai. Nah kita lihat dulu perbandingan yang senilai. Misalkan di sini ada tabel pembelian pensil. Nah ketika beli 1 pensil harganya 500, ketika beli 2 pensil harganya 1000, ketika beli 3 harganya 1500, ketika beli 4 harganya 2000. Lihat baik-baik, semakin banyak pensil yang dibeli semakin naik juga harganya. Nah kalau di sini angkanya naik, sebelahnya juga naik.
Nah, itu berarti perbandingan yang senilai. Kalau misalkan yang di sininya turun, maka sebelahnya pun akan turun sama. Semakin sedikit pensil yang dibeli, harganya pun semakin sedikit atau semakin murah. Itu ciri perbandingan yang senilai. Nah, kita coba contoh soal yang pertama dari perbandingan yang senilai. Jika diketahui harga 3 buku adalah 7.500, tentukanlah harga 5 buku. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Kita kelompokkan dulu. Ada buku. Sorry, kita cari sini. Ada buku, kemudian juga ada harganya. Ya kan? Nah, di sini ada 3 buku. Nah, kita tulis 3 buku. Harganya berapa? Harganya 7.500. Kemudian tentukanlah harga 5 buku. 5 buku harganya belum ketahuan, kita kasih tanda X. Nah, kita coba dikerjakan di sebelahnya. Langkah selanjutnya kita bandingkan antara buku dengan buku, harga dengan harga. Nah, berarti buku 3 dibanding dengan 5 sama dengan harga dengan harga. 7.500 dibandingkan, karena harga 5 buku belum ada, berarti dibandingkan dengan X. Nah, karena di sini perbandingannya senilai, cirinya senilai, ketika bukunya semakin banyak pasti harganya semakin mahal, berarti ini senilai kan. Nah, langkah selanjutnya kita kali silang langsung. Nah, kita kali silang 3 dikali X. Nah, kita kasih titik aja ya kalinya. Sebagai pengganti tanda kali kita kasih titik supaya tidak tertukar dengan X. Kemudian sudah selesai, kita kali silang 3 kali X. Kemudian sebelahnya 7.500 kita kasih titik sebagai pengganti tanda kali. 7.500 dikali 5 itu. Nah, selesai dikali silang, kita kalikan 7.500 dikali 5, hasilnya adalah 37.500. Kemudian ini turunkan 3 kali X. Nah, 3 kali X tidak bisa kan? Kita pindah ruaskan. Nah, pindah ruaskan 37.500, kita pindah ruaskan 3-nya. Yang tadinya kali pindah ruas jadi bagi 3, maka turunkan X-nya, maka X sama dengan 37.500 dibagi 3, hasilnya adalah 12.500. Maka harga 5 buku adalah 12.500. Itu cara pengerjaan perbandingan yang senilai. Kemudian yang kedua ada perbandingan yang berbalik nilai. Nih contohnya, cirinya di sini nih ada nih. Di sini ada tabel, misalkan ini tabel pembangunan suatu rumah. Ketika dibangun oleh 4 pekerja, selesainya 30 hari. Nah, ketika dibangun oleh 5 pekerja, otomatis berkurang harinya kan? Jadi 24 hari. Ketika 6 pekerja jadi 20 hari. Ketika 8 pekerja jadi 15 hari. Lihat baik-baik di sini. Semakin banyak pekerja, semakin banyak atau semakin besar pekerja, harinya semakin sedikit. Nah, semakin besar atau semakin banyak, harinya semakin sedikit. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dua-duanya naik, kalau yang ini yang satu naik, pasti yang sebelahnya turun. Tidak mungkin semakin banyak pekerja hari selesainya semakin lama, tidak mungkin. Nah, itu ciri perbandingan yang berbalik nilai. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Kita langsung ke contoh soal saja. Nah, sebuah jembatan dibangun oleh pekerja sebanyak 3 orang, akan selesai selama 8 hari. Jika ingin selesai dalam 4 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Sama caranya, kita tulis pekerja dulu dan harinya. Nah, 3 orang pekerja selesai dalam waktu 8 hari. Nih, 3 orang pekerja selesai dalam 8 hari. Yang ditanyakan, jika ingin selesai dalam 4 hari, maka berapa
pekerja yang dibutuhkan. Di sini pekerjanya tidak ketahuan kan? Nah, tapi pengen selesai dalam 4 hari. Caranya bagaimana? Masih mirip-mirip. Nah, kita bandingkan sama nih, pekerja dengan pekerja, berarti 3 dibandingkan dengan X. Sama dengan hari dengan hari. 8 dibagi dengan 4. Karena di sini semakin banyak pekerja, pasti semakin sedikit hari yang dibutuhkan, berarti dia berbanding terbalik nih, atau berbalik nilai. Maka perbedaannya sedikit dengan yang tadi, tinggal balikan yang ini nih. Kalau yang tadi sudah ketemu ininya, kamu langsung kali silang. Kalau yang ini kamu balikan dulu, tadinya 8/4 jadi 4/8 karena dia berbalik nilai. Ininya tetap 3 banding X atau bagi X, gitu ya. Jadi perbedaannya hanya sedikit, dibalikan di sebelah sini saja. Kemudian kita kali silangkan. Nah, tetap sama kelanjutannya caranya. 3 dikali 8 sama dengan, kita kali silang ini juga, 4 dikali X. 3 kali 8 hasilnya adalah 24. 4 dikali X tidak bisa kan? Tetap 4X. Nah, kita pindah ruaskan. Kita tulis ulang di sini, 24 sama dengan 4X. Nah, 4 dikali X. Tadinya dikali, kita pindah ruas ke sini, jadi bagi, berarti 24 dibagi 4. Maka X-nya nanti ketemu. X-nya adalah 24 bagi 4, hasilnya 6. Maka untuk selesai dalam 4 hari dibutuhkan 6 pekerja. Selesai. Nah, itulah soal perbandingan. Jadi kamu harus tahu apakah soalnya itu soal perbandingan senilai atau soal berbalik nilai. Kalau yang senilai tinggal dikali silang. Kalau berbalik nilai, balikan dulu salah satu angka dari ini nih. Boleh yang ini dibalikan, boleh yang ini. Nah, gitu ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.